Pada saat ini kita coba untuk membahas tentang kemahakuasaan Allah. Dan adakah keterbatasan daripada kemahakuasaan Allah? Kita akan membahas tentang kemahakuasaan Allah dan adakah keterbatasan dari kemahakuasaan Allah tersebut. Dan kalau ada, kenapa itu dapat terjadi? Dan kenapa itu dapat terjadi? Nah, salah satu nama Allah dari begitu banyak nama Allah dalam Alkitab itu adalah El Shaddai, ya. Yang sering kita dengar ada lagunya El Shaddai, El Shaddai, ya. Dan ini muncul pertama kali itu dari Kejadian 17 ayat 1. Munculnya kata El Shaddai itu adalah dalam Kejadian 17 ayat 1 katakan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Akulah El, Allah yang Maha Kuasa, Shaddai, ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, ya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan ingin kembali menegaskan kepada Abraham yang waktu itu, yang di dalam Kejadian 12 sudah dipanggil keluar dari Ur dan Kasdim, ya. Sudah dipanggil keluar, lalu kemudian dia mengalami kehidupan yang seakan-akan, di mana nih keadaan saya, ya, pada saat dia pergi ke tanah Kanaan, lalu kemudian kita tahu di Kejadian pasal 12 terjadilah apa? Kelaparan, ya. Lalu dia pergi ke Mesir, ya, dan dia mencoba untuk apa? Menipu Firaun Mesir, Abram tanpa bertanya-tanya kepada Allah. Jadi dia sudah melihat bagaimana dia sudah menurut kuasa Allah yang memanggil dia keluar, tetapi dalam perjalanan kehidupannya itu dia jatuh bangun, ya. Abraham juga jatuh bangun. Dan karena menghadapi Abraham yang jatuh bangun inilah Tuhan katakan, "Hey, Abraham, jangan khawatir. Ya, kamu mungkin imanmu dapat goyang pada saat ada masalah finansial. Imanmu goyang saat kamu mungkin menghadapi masalah kelaparan. Tapi aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Jangan pernah meragukan apa yang dapat aku buat." Itulah yang pertama kali muncul dari Kejadian 17 ayat 1 pada saat Tuhan kembali muncul atau menampakkan diri atau berbicara kepada Abraham. Nah, arti kalau kita melihat dari dalam Alkitab atau gambaran daripada El Shaddai ini memiliki 3 poin, ya. Dari El Shaddai atau Allah, El Shaddai Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu pertama kita dapat lihat bahwa artinya apa? Allah yang Maha Kuasa artinya Allah itu tidak dapat dihentikan dari mencapai tujuannya. Kalau dia memiliki satu tujuan, maka tidak ada yang bisa mencapai tujuan. Yang apa bisa apa? Merubah tujuan tersebut, ya. Apa yang tujuan yang dia ingin capai. Jadi itu artinya itulah kuasanya. Dia memiliki kuasa untuk dapat melaksanakan tujuan-tujuannya. Nah, Daniel 4 ayat 35. Kembali kita sudah pelajari ayat ini tadi malam. Bagaimana Raja Nebukadnezar memberikan kesaksian, ya. Dia katakan bahwa semua penduduk bumi itu dianggap remeh oleh Allahnya Daniel nih. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Iya, Allah itu berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Apa itu artinya? Apa artinya kok orang menolak tangannya? Ini tangan ini lambang apa, saudara? Apa ini lambang tangan? Kalau kita kepalkan tangan kita ini, oh nanti kamu, ya. Apa artinya itu? Di dalam Alkitab, kata tangan itu adalah dari bahasa Ibraninya yad. Yad ini berarti apa? Yad ini bukan hanya berarti untuk tangan, tetapi juga berarti apa? Kekuatan atau tindakan. Jadi makanya kita lihat bagaimana kalau para politikus, wah ini kuat, menyatakan diri kuat atau menang, tangan yang diangkat, bukan kaki, saudara. Tangan yang diangkat, ya. Karena itu melambangkan kekuatan, melambangkan tindakan yang dia akan buat, ya. Dia sudah berjanji pada saat dia berkampanye dan sekarang dia sudah menang. Ini dia. Saya akan bertindak terhadap apa yang saya sudah nyatakan waktu kampanye. Jadi itulah, ya. Tangan itu lambang kekuatan dan tindakan. Jadi dengan kata lain, Daniel 4 ayat 35 katakan, tidak ada seorang pun yang dapat itu tidak dapat dihentikan. Dia tidak dapat dihentikan dari mencapai tujuannya. Dari mencapai tujuannya. Berikutnya, poin kedua. Ya, arti daripada El Shaddai itu adalah dia melakukan apapun yang dia suka. Seorang yang memiliki kekuasaan yang mutlak seperti Allah, maka dia dapat melakukan
apapun yang dia suka, yang dia kendaki. Alkitab juga nyatakan hal tersebut. Mazmur 115 ayat 3 katakan, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia melakukan apa yang dikehendaki. Jadi inilah konsep pertama-tama yang kita harus lihat dari kemahakuasaan Allah. Bukan hanya dia tidak dapat dihentikan dari mencapai tujuannya, tapi dia melakukan apapun yang dia suka atau dia kehendaki. Yesaya 46 ayat 9 dan 10 katakan, Akulah Allah dan tidak ada yang lain, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi dia ingin mencapai apa? Dia ada tujuan yang tidak dapat tidak dapat dihentikan. Ada kehendak yang tidak dapat dibatasi. Tidak dapat dibatasi. Dia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang ketiga, poin ketiga tentang Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai atau omnipotent lah mungkin orang sering katakan ya, bahwa kekuatannya lebih unggul dari semua kekuatan lainnya. Artinya Maha Kuasa, tidak bisa orang yang ada yang menekan dia untuk direndahkan sedikit atau dikekang kekuatannya, tidak. Kekuatannya lebih unggul dari semua kekuatan lainnya. 2 Samuel 22:32 katakan, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Tidak ada. Tidak ada kekuatan lain selain Allah kita. Demikian juga dalam 2 Tawarik 20 ayat 6. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Jadi begitu hebat kekuasaan Allah. Kekuatannya lebih unggul dari semua kekuatan lainnya. Ya. Tidak ada yang dapat mengungguli Allah. Kita seringkali berpikir bahwa mungkin bos di tempat kerja kita, presiden di perusahaan kita, presiden negara ini, presiden Amerika Serikat itu, waduh kekuatannya itu yang kita ingin cari dan lain sebagainya. Tapi di mata Allah, kekuasaan bos kita, kekuatan pimpinan kita, kekuatan presiden siapapun ya, itu kecil di hadapan Allah. Kecil di hadapan Allah. Seringkali saya suka sekali melihat fireworks ya, kembang api fireworks ya. Saya sering sekali melihat itu ya. Wah, pada saat dari dulu ya, tiap kali ada tempat, kalau bisa ada tempat di mana ada kembang api atau fireworks ya gitu ya. Waduh, senang sekali saya melihat karena kita dari bawah kita bisa melihat waduh, ledakan-ledakan yang begitu indah ya. Tetapi sering kali saya juga melihat bagaimana ada orang yang melihat kembang api itu bukan dari seperti kita dari bawah, tapi melihat kembang api itu dari helikopter. Nah, kalau Anda sudah lebih jauh dari helikopter itu, maka semakin semakin kecil ya. Kembang api itu tidak semegah seperti kalau kita melihat dari bawah. Nah, itulah kita umat manusia. Kita sering melihat orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kedudukan, kita agung-agungkan, waduh bintang film, penyanyi top, ya, orang yang berkuasa. Presiden, waduh kita agung-agungkan mereka. Tapi kalau mereka itu dilihat dari bawah, mereka itu mungkin hanya satu api yang kecil. Ya, satu api yang kecil. Seringkali kita berpikir kita berada dalam satu posisi, ya, sebagai presiden kah kita, direktur kah kita berada di satu tempat yang paling hebat. Tetapi meja kekuasaan kita, itu kalau kita lihat dari luar itu, ya, kalau dilihat dari astronot yang ada di luar angkasa, itu tidak ada, kecil, tidak ada artinya. Bahkan kalau kita lihat, bumi kita itu sangat kecil, saudara. Bumi kita itu sangat kecil, dibandingkan misalnya dengan matahari, ataupun dengan planet Jupiter, atau planet Saturnus, Uranus, dan Neptun. Kita itu tidak ada apa-apanya, istilahnya. Apalagi kalau kita melihat di alam semesta, bumi kita itu, kita sudah pernah pelajari itu lalu, untuk seluruh alam semesta, the universe ini, bumi kita itu mungkin, bahkan satu titik saja itu sudah terlalu besar. Ya, kalau alam semesta ini kita coba untuk skala, dibuat skalanya ya, lalu kita mau buat di mana posisi bumi kita di alam semesta ini, sangat kecil. Sangat kecil. Mungkin tidak ada satu titik, ya, satu atom saja pun mungkin tidak. Besar sekali alam semesta. Kita sudah pernah pelajari ini waktu yang lalu.
Bagaimana bumi kita itu sangat besar. Dan Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatunya. Allah kita maha kuasa, dia lebih besar daripada segala sesuatu yang ada. Jadi kalau kita mau membesarkan diri kita, karena kita adalah seorang yang penting, ya, kita orang seorang penting, berkuasa, punya ini, punya itu. Kita itu tidak ada artinya. Kita itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Ya. Tapi mari kita lihat, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki alam semesta ini lebih besar dari alam semesta ini. Ya, dikatakan dalam Mazmur, tadi kita sudah baca, Mazmur 115:3, dia melakukan apa yang dikehendakinya. Oke, dia suka melakukan apa yang dikehendakinya. Dia segala keputusannya, segala kehendaknya itu akan apa? Dia laksanakan. Nah, pertanyaannya, apa itu kehendak Allah? Halo, apa itu kehendak Allah? Kalau saya mungkin ya istrinya, kalau saya sudah memiliki kekuasaan yang begitu besar, wah, saya nggak tahu apa yang saya akan lakukan ya dengan kekuasaan tersebut. Ya, mungkin saya akan cari kesenangan demi kesenangan, ya, cari kesenangan. Mungkin saya merasa bosan kalau cuma berbuat baik-baik terus, tapi kadang-kadang nakal-nakal sedikit. Mungkin karena itulah yang terjadi misalnya dewa-dewi orang mitos-mitos Roma Greka atau Yunani, ya dewa-dewi itu seringkali berada di atas atau di atas surga ya, misalnya ini mitos-mitos dewa-dewi orang-orang Greka ya. Kadang-kadang mereka udah bosan di surga. Jadi mereka suka main-main seperti Prometheus ini, dia kirim api, dewa api dia kirim ke orang manusia sehingga ada yang berperang. Dewa-dewi di atas sana itu orang Yunani itu suka sekali menjaili atau mengisengi ya buat main-main dengan apa? Orang yang ada di mana? Orang yang ada di dalam bumi ini dan lain sebagainya. Itu hanya mitos ya, itu hanya mitos ya. Tapi inilah poinnya. Poinnya adalah bahwa pada saat kita memiliki kekuasaan, kita seringkali melakukannya itu bukan untuk melakukan kehendak kita, kemauan kita yang tidak terbatas itu untuk hal-hal yang baik. Tidak heran untuk umat manusia saat ini, kita sering mendengar satu statement yang katakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu memiliki tendensi untuk apa? Untuk penyimpangan. Kalau kita memiliki kekuasaan, kalau saya sudah memiliki kekuasaan, maka ada tendensi bagi saya untuk menyimpang. Apalagi kalau kekuasaan saya itu adalah kekuasaan yang absolut. Maka penyimpangan saya, korupsi saya, penyimpangan saya itu akan sangat apa? Sangat absolut. Itulah sebabnya di dalam dunia ini, yang negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, ya, kekuasaan itu ada dalam tiga badan ya. Pertama bukan hanya presiden ya. Presiden itu eksekutif ya. Tapi ada juga apa? Ada juga pengadilan yang bisa cek ini masalahnya. Ada juga yang pembuat hukum yaitu apa? Kongres ya. Jadi ada kongres, ada pengadilan yang ujung-ujungnya ke Mahkamah Agung ya, Supreme Court, dan juga apa? Presiden. Jadi Ketiga unsur ini, tiga unsur kekuasaan ini akan saling apa? Saling mengoreksi satu dengan yang lain. Nah, kalau sampai seorang presiden misalnya, dia menguasai kongres dan dia juga menguasai yudikatif, ya, dia menguasai mahkamah itu atau pengadilan, maka dia akan menjadi apa? Diktator, ya. Dia akan menjadi diktator. Dan kalau kita menjadi diktator, maka inilah seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, bahwa power tends to corrupt. Kekuasaan itu memiliki kemungkinan apa? Untuk menyeleweng. Dan absolute power corrupt absolutely. Itu untuk manusia atau mungkin untuk dewa-dewi Yunani yang cuma mitos. Bagaimana dengan Allah kita? Allah kita itu tidak begitu. Dia memiliki kemahakuasaan. Tapi tidak ada penyimpangan di dalam kemahakuasaan yang dia miliki. Manusia mungkin, ya, saudara dan saya mungkin, ya, pada saat kita memiliki kekuasaan yang mutlak, tidak ada yang bisa mengkoreksi kita, ya, maka kita dapat apa? Melakukan penyelewengan. Tapi Allah, penyelewengan itu tidak sesuai dengan karakternya. Dia tidak akan bisa menyeleweng, dia tidak akan bisa main-main dengan kehidupan umat manusia. Karena karakternya adalah karakter kasih. Ya, kemahakuasaannya itu adalah dari segi kasihnya. Nah, jadi pertanyaan, apa yang dikehendaki Allah? Jadi dia dapat melakukan segala sesuatu, rancangannya itu dia akan penuhi. Dan apa itu rancangannya? Rancangan Allah, tujuan Allah itu hanya satu. Ya, hanya satu. Yohanes 3:16, ayat emas kita orang-orang Kristen. Ya,
Begitu besar kasihnya, begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kehendak Allah kita. Kehendak Allah kita itu bukan untuk menyeleweng. Kita menyeleweng. Kita memiliki kuasa. Tadinya kita tidak memiliki kuasa, dan sekarang kita memiliki kuasa, maka kita akan menggunakan kekuasaan itu untuk memenuhi sesuatu yang tadinya kita tidak miliki. Entah itu ke harta kita, tidak heran orang-orang yang setelah dia habis-habisan uangnya setelah kampanye, maka setelah dia jadi memiliki kuasa, dia apa yang dia gunakan? Ya, dia akan mengembalikan kembali uang-uang yang dia sudah habiskan waktu kampanye, ya, dan lain sebagainya. Bukan hanya uang, tapi juga perasaan dan lain sebagainya yang sering kali terjadi. Tapi Allah, dia memiliki segala sesuatunya. Dia tidak perlu ada yang kekurangan dalam diri Allah. Tapi dia ingin supaya manusia yang berkurang, ada yang kurang dari manusia itu dapat dipenuhi, Dan dia mengetahui bahwa yang terbaik untuk dapat dipenuhi itu adalah manusia yang menerima kasih karunia yang ditawarkan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan yang terutama daripada kepenuhan manusia itu adalah memiliki kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan. Itu yang dikehendakinya. Itu yang dikehendakinya. Bukan supaya ada uang kampanye yang dikembalikan kepada dia, ataupun diangkat-angkat, dipuja-puji kembali setelah dia diremehkan dan lain sebagainya seringkali terjadi di dalam perpolitikan di dunia ini. Nah, 2 Petrus 3 ayat 9 juga memiliki hal yang sama. Tidak ada yang binasa. Tapi sini dikatakan apa? 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelelayan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tidak binasa dalam Yohanes 3:16. Melainkan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Itulah kehendak Allah. Itulah rancangan Allah. Sehingga semua program-program yang Allah telah buat, mulai mengirim nabi-nabinya, mulai mengirim firman-Nya di perjanjian lama, mengirim Yesus Kristus, mengirim rasul-rasul yang kemudian menulis surat-surat kepada kita, mengirim Roh Kudus kepada saudara dan saya. Semua itu untuk memenuhi rencananya yang pasti akan terjadi. Agar supaya apa? Supaya tidak ada yang binasa. Jangan ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua berbalik dan bertobat. Tapi sekali lagi, semua rancangan Allah itu diatur dari kasih-Nya kepada kita. Dan disinilah ya, karakter kasih Allah menyebabkan dia tidak akan bisa, dia akan membatasi kekuasaannya dengan tidak memaksakan kehendaknya. Oke? Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia berdaulat, dia maha kuasa. Tetapi jika seperti perumpamaan kita tadi malam, jika kita yang bagaikan semut ini, ya, saya ada semut di dalam mangkok atau di dalam gelas begitu ya. Semut tersebut, pada saat saya melihat semut seperti ilustrasi kita tadi malam, saya memiliki kuasa untuk saya melakukan apa saja terhadap semut yang ada dalam mangkok ini. Saya bisa pencet dia mati supaya dia nggak lari keluar. Ya. Saya bisa lakukan apa saja. Tapi kalau saya membiarkan dia keluar dari tempat yang mungkin paling nyaman ini, misalnya ya, kita anggap ini tempat paling nyaman untuk semut. Kalau saya biarkan dia keluar, ya, gantinya saya paksa dia, gantinya saya bunuh dia karena dia itu melawan kehendak saya, maka saya tidak memiliki kasih. Ya. Tetapi Allah dalam kedaulatannya, dalam kemahatauannya, dalam kasih-Nya, dia dapat mengizinkan semut itu keluar dari dalam dari dalam mangkok ataupun gelas ini. Jadi inilah sebabnya kita dapat melihat Allah dapat menahan kekuasaannya. Kenapa? Karena kekuasaan itu dia tahan untuk apa? Untuk memberikan kebebasan memilih. Kenapa? Dalam Kejadian 3 dia berikan ya, segala pohon di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu ini. Allah tidak memaksakan ketaatan. Ya. Dia berikan kebebasan memilih kepada umat manusia. Dia menahan kekuasaannya. Untuk apa dia tahan kekuasaannya? Untuk memenuhi rencananya yang lebih besar. Ya. Memenuhi rencananya yang lebih besar. Dia tahan kekuasaannya. Dia bisa buat orang semua itu kalau dia mau jadi robot, semua itu bisa. Bisa. Ya. Tapi dia mau supaya rencananya yang lebih besar, rencananya yang lebih jangka panjang. Ya. Itulah sebabnya kematian Yesus mendatangkan keselamatan.
Dan dia tahan. Jadi sebelum Yesus, apa yang dilakukan? Dia tahan-tahan kekuasaannya. Raja demi raja yang nakal-nakal dan lain sebagainya itu. Aduh. Ya. Seringkali kita pikir, kenapa Tuhan nggak ketok? Tapi kenapa Raja Ahab itu sampai puluhan tahun dia jadi raja? Karena dia menahan kekuatannya, dia menahan kekuasaannya. Sampai rencananya, untuk memenuhi rencana yang lebih besar. Agar umat manusia melihat bahwa Allah kita, melalui kehidupan Yesus Kristus, adalah Allah yang baik, Allah yang kasih adanya. Lalu seringkali Allah menahan kekuasaannya. Ya. Dia menahan kekuasaannya. Untuk apa? Untuk menguji dan memurnikan iman. Dan inilah terjadi dalam penderitaan Ayub. Ya. Penderitaan Ayub yang kemudian ujung-ujungnya itu kita lihat itu justru memperdalam iman Ayub tersebut. Jadi kita tidak tahu pada saat Allah sedang menahan kekuasaannya. Kenapa saya tidak melihat kekuasaan Allah pendeta? Kenapa saya tidak? Ya mungkin seperti kita sudah pelajari. Kadang-kadang kesengsaraan itu menimbulkan apa? Kekuatan dan menimbulkan pengharapan. Seperti yang terjadi kepada Ayub. Itu dapat menguji dan memurnikan iman Ayub. Sehingga Allah tidak langsung apa? Begitu setan buat Ayub itu menderita, dikasihlah dia penyakit dan lain sebagainya. Allah kan bisa aja langsung sembuh seketika. Bisa. Gak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menyembuhkan seketika Ayub. Tapi dia ingin supaya dia izinkan itu untuk menguji dan memurnikan iman Ayub. Lalu berikutnya, Allah dapat menahan kekuasaannya untuk apa? Untuk menunjukkan kesabaran dan belas kasihannya. Ya. Dia menunjukkan kesabaran dan apa? Belas kasihan. Jadi selalu panggil ya. Seperti Yesus yang berkata kepada orang-orang Yerusalem, aduh aku bagaikan induk ayam yang rindu agar anak-anak itu datang ke dalam kepakan, ke dalam naungan sayapku. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak mau. Jadi inilah dalam 2 Petrus 3:9 kita sudah baca tadi. Dia menunda penghakiman sehingga orang dapat bertobat. Jadi ini dapat terjadi. Allah dapat menahan kekuasaannya. Yang terakhir, Allah dapat menahan kekuasaannya untuk apa? Untuk mengajarkan ketergantungan pada kasih karunia-Nya. Ingat, dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus, 3 kali, Tuhan kalau bisa ini, duri dalam dagingku itu apa? Duri dalam dagingku itu apa? Keluar. Ya. Dapat engkau angkat. Nah, ada yang katakan itu kemungkinan itu apa? Mata daripada Rasul Paulus pada saat dia dalam perjalanan ke Damaskus, dia apa ya? Kena sinar Tuhan sampai dia mungkin matanya itu sudah setengah mati, dia mau baca, mau tulis, tapi dia minta Tuhan kalau bisa ini apa? Apa Tuhan tidak berkuasa untuk buat dia langsung sembuh? Oh bisa. Bisa. Tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Tidak ada yang tapi kadang-kadang Tuhan menahan kekuasaannya untuk apa? Untuk mengajarkan agar kita memiliki ketergantungan pada kasih karunia-Nya. Sehingga Rasul Paulus dapat berkata, justru di dalam kekuranganku, justru dalam kelemahanku, aku dapat melihat kasih karunia Tuhan yang semakin apa? Berlimpah. Kasih karunia yang dapat semakin apa? Berlimpah. Kadang-kadang kita berpikir, waduh Tuhan, tunjukkanlah kekuasaan-Mu supaya semua penyakit saya ini hilang. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu Tuhan supaya masalah keuangan saya ini hilang. Supaya masalah keuangan saya ini hilang. Tapi itu kok Tuhan dalam kemahatauannya, dalam kedaulatannya, dia tahu kalau tiba-tiba Anda dapat 5 juta dolar, dapat 1 triliun misalnya, wah Anda akan hilang nyawa Anda. Kita akan kehilangan nyawa kita. Dan tujuan Allah adalah jangka panjang, keselamatan kita. Keselamatan, kehidupan kekal. Untuk selama-lamanya, itulah tujuan akhir Allah kita. Berapa lama itu hidup dalam dunia ini, saudara? Berapa lama saya bisa hidup menikmati 1 juta dolar atau 1 triliun rupiah atau berapalah? Berapa lama kita bisa nikmati? Ya. Tapi kalau kita harus kehilangan nyawa kita itu Tuhan mengetahui, aduh, ini tidak ada apa? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ya. Jadi kita seperti Allah yang melihat seorang anak kecil. Anak kecil tuh maunya banyak sekali. Anak kecil maunya minta dong gula-gula. Minta manisan, minta gula-gula, minta ini. Tapi kita orang tua mungkin kita tahu, aduh nanti kamu ini jadi apa ya? Kamu jadi lebih super hyperaktif, gigi kamu rusak. Karena saya kasih gula-gula. Saya kan mampu. Saya mampu kasih anak saya itu gula-gula. Kasih terus Silver Queen yang dia mau. Kasih teruslah apa yang dia mau. Bisa, saya bisa. Tapi sebagai orang tua yang bertanggung jawab, yang memikirkan jangka panjang kehidupan anak-anak saya, maka saya dapat menahan apa yang dapat saya buat. Gantinya memberikan gula-gula,
Silver Queen, coklat dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya membuat anak saya itu jadi apa? Kena penyakit gula, hancur giginya dan sebagainya. Mungkin dapat saya tahan. Karena saya memikirkan jangka panjang yang terbaik yang dapat terjadi kepada anak saya. Itulah Allah kita. Untuk jangka panjang kita. Untuk kehidupan kekal kita. Dia dapat menahan kekuasaannya. Dia memiliki kekuasaan, kehendak yang tidak terbatas. Tapi untuk kebaikan kita semua, dia dapat menahan kekuasaan. Kiranya kita dapat memiliki satu pemahaman tentang kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.